Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok linguistik aliran fungsional ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Meidika Dendra Parameswara dengan NIM akhir 183. Selanjutnya ada Effendi Saliapo dengan NIM akhir 187. Selanjutnya Perkenalkan, nama saya Rahma Anggita Purnami dengan NIM akhir 156. pendahuluan. Sering berkembangnya studi linguistik fungsional muncul berbagai aliran yang menawarkan kerangka teoritis dan metodologis yang beragam, namun tetap berpijak pada prinsip dasar bahwa bahasa adalah sistem yang berfungsi dalam komunikasi. Beberapa aliran yang menonjol antara lain adalah linguistik fungsional sistematik yang dikembangkan oleh Halliday, linguistik fungsional Copenhagen oleh Louis Jelemeslev, aliran Praha, Functional Grammar oleh Simon Dick, dan Functional Discourse Grammar F. Dickey, serta oleh Anna Reference Grammar RRG. Setiap aliran memiliki sudut pandang dan fokus analisis yang unik, yang secara keseluruhan memperkaya studi linguistik fungsional itu sendiri. Linguistik fungsional oleh M.A.K. Halliday. Dalam pandangan Halliday, bahasa dipandang sebagai sistem pilihan yang digunakan oleh penutur untuk menyampaikan makna dalam konteks tertentu. Ia mengembangkan teori ini dengan memperkenalkan 3 metafungsi utama. Bahasa metafungsi idealisme yang digunakan untuk mengungkapkan pengalaman, metafungsi interpersonal yang mencerminkan hubungan sosial antara penutur dan pendengar, serta metafungsi tekstual yang berfungsi untuk menyusun informasi secara kohesif, dan teks pendekatan ini sangat berguna dalam bidang pendidikan, analisis wacana, studi penerjemah, dan pengembangan kurikulum bahasa karena ia memberi ruang untuk menganalisis bahasa sesuai dengan konteks dan tujuan komunikatif. Metafungsi dalam linguistik fungsional membagi menjadi 3 bagian, yaitu identional, interpersonal, dan tekstual. Identional adalah mewakili pengalaman dan persepsi tentang dunia, lalu interpersonal itu mengatur hubungan sosial dan ekspresi sikap, dan tekstual itu mengorganisasi teks agar dapat dipahami dalam konteks tertentu. Lalu selanjutnya ada prinsip dasar linguistik fungsional, itu ada 4, yaitu yang pertama sosial semiotik, yaitu bahasa dipahami sebagai sistem tanda yang digunakan dalam interaksi sosial. Lalu yang kedua ada bahasa sebagai sumber, yaitu bahasa bukan sekedar struktur tetapi alat untuk membangun makna. Yang ketiga teks bukan kalimat, yaitu analisis linguistik lebih menekankan teks secara keseluruhan daripada kalimat individual. Lalu yang keempat, ada teks dan konteks sosial, yaitu makna bahasa dipengaruhi oleh situasi dan budaya tempat bahasa itu digunakan. Jadi kesimpulannya ialah linguistik fungsional merupakan pendekatan yang menekankan bahwa struktur dan penggunaan bahasa tidak dapat dipisahkan dari fungsi komunikatif serta konteks sosialnya. Berbeda dari pendekatan struktural atau formal yang cenderung melihat bahasa sebagai sistem tertutup. Pendekatan fungsional menempatkan bahasa sebagai alat yang digunakan manusia untuk mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pembahasan 5 aliran utama dalam linguistik fungsional, yaitu linguistik fungsional sistemik, glosmatik, linguistik fungsional Praha, fungsional grammar, dan fungsional discourse grammar, yang dapat disimpulkan bahwa pendekatan fungsional sangat beragam dan fleksibel. Oleh karena itu, pemahaman terhadap berbagai aliran dalam linguistik fungsional menjadi penting bagi para peneliti, guru bahasa, dan pemerhati bahasa dalam menerapkan teori dalam praktik yang relevan dan kontekstual. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.